Nah, ini yang pertama. Jadi fungsi hati adalah matla'ul anwar, tempat terbitnya cahaya Allah. Tipsnya, keluarkan dunia dari hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, hati itu berfungsi untuk takorub, mendekat diri kepada Allah. Kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, bagaimana hati akan bergerak hijrah kepada Allah sementara hatinya dibelenggu oleh syahwat nafsunya. Lihat Bapak Ibu sekalian, Imam Ali karamallahu wajah mengatakan, rukibal malaku min aklin duna syahwatin. Allah ciptakan malaikat dari akal, dari cahaya, tanpa syahwat. Makanya nggak ada malaikat yang berdosa. Kenapa? Tidak diberi syahwat oleh Allah. Ya, kalau tugasnya mencabut nyawa, cabut nyawa terus, nggak ada cabut tipi. Kalau memikul aras, mikul aras terus, nggak akan dilepaskan. Itulah sifat tabiat malaikat, karena memang penciptaannya dari cahaya akal tanpa diberi syahwat. Yang kedua, rukibal hayawan bisyahwatin duna aklin. Allah ciptakan binatang dari syahwat tanpa diberi akal. Makanya jangan dimarahin kalau ada kucing makan makanan kita. Kenapa? Karena kucing nggak diberi akal oleh Allah. Jangan disiksa, ya. Karena kucing nggak diberi akal oleh Allah, hanya diberi syahwat saja, keinginan biologis saja. Itu namanya binatang. Bagaimana dengan manusia? Rukibal insan min kilaihima. Allah ciptakan manusia dari dua-duanya, diberi akal sekaligus diberi syahwat. Paman sama akluhu, barang siapa yang akalnya mendominasi, hatinya mendominasi terhadap nafsunya, pakana faukul malak, maka martabatnya di atas para malaikat. Bapak Ibu sekalian, kalau akal manusia dan hati manusia mendominasi nafsunya, nafsunya tunduk. Nafsunya tunduk, akal dan hatinya yang berkuasa, maka mengalahkan para malaikat. Hebat Bapak Ibu sekalian, manusia ini mampu mengalahkan para malaikat. Malaikat kalah dengan manusia kalau akal dan hatinya mendominasi, mampu menundukkan syahwat nafsunya. Paman samat syahwatuhu, barang siapa manusia yang nafsunya yang mendominasi, akal dan hatinya kalah, pakana dunal hayawan, maka martabatnya lebih rendah daripada hewan. Lihat Bapak Ibu sekalian, kalau di televisi, di pemberitaan, ada anak yang membunuh ibunya, ada ibu yang membunuh anaknya, gara-gara uang 5.000, gara-gara sebatang rokok membunuh. Lebih jahat, lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Nafsunya menguasai akal dan hatinya. Lebih rendah dibandingkan dengan binatang. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, disinilah pentingnya bagaimana supaya akal dan hati kita menjadi raja, lalu nafsu kita menjadi tawanannya. Nah, kalau hati kita dikuasai oleh nafsu, maka hati tidak akan bisa bergerak hijrah kepada Allah. Dalam pikirannya itu duit aja. Ukurannya harta, ukurannya jabatan. Itu yang menjadi pola pikirnya. Jadi kalau sudah ukurannya segala uang, maka dasar negara kita berubah dari ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Esa. Segala gimana uang, yang ngatur uang, yang paling banyak uang, yang berkuasa. Ini celakanya manusia.
Maka kalau hati sudah dikuasai dengan emosi, hati sudah dikuasai dengan nafsu, maka hati tidak akan bisa bergerak hijrah kepada Allah. Maka bebaskan hati kita dari perbudakan hawa nafsu kita. Biar merdeka hati kita dari apa? Perbudakan hawa nafsu kita. Berangkat ke masjid lillah karena Allah. Mencari ilmu lillah karena Allah. Mencari rezeki yang halal lillah karena Allah. Infak sedekah lillah karena Allah. Semuanya lillah karena Allah. Ini tanda hati yang bergerak hijrah kepada Allah. Seluruh aktivitasnya lillah karena Engkau ya Allah, karena Engkau ya Allah, karena Engkau ya Allah. Inilah tanda orang yang hatinya hijrah. Hijrah kepada Allah, bergerak kepada Allah, mendekat kepada Allah. Allah dijadikan sebagai goal, Allah dijadikan sebagai tujuannya. La maksuda illallah, tiada yang dimaksud, tiada yang dituju, tiada yang dicapai kecuali Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, hati yang sudah bebas dari hawa nafsu. Hati yang bebas dari perbudakan hawa nafsu, maka akan muncul lillah karena Allah. Bergerak karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena harta, bukan karena jabatan. Bergeraknya itu lillah, Allah dijadikan sebagai tujuannya. Dalam setiap langkahnya, Allah yang dijadikan tujuan. Setiap kedipan matanya, tarikan napasnya, Allah yang dijadikan tujuannya. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ini Bapak Ibu sekalian, yang kedua, hati akan bergerak hijrah kepada Allah. Tipsnya apabila hati kita bebas dari hawa nafsu kita. Maka Bapak Ibu sekalian, Syekh Ibnu Athaillah masih dalam kitab Hikam, aslu kulli maksiatin wa goflatin wa syahwatin ridho anin nafsi. Sumber atau biang dari segala kemaksiatan, kelalaian hati dan syahwat adalah ketika kita ridho terhadap nafsu kita sendiri, memperturutkan hawa nafsu sendiri. Itulah biang dari segala kemaksiatan. Aduh, kalau sudah hati kita dikuasai oleh nafsu, kita turut terhadap nafsu kita sendiri, itulah sumber malapetaka kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi ngajak kepada para sahabat setelah perang Badar. Perang Badar itu perang pertama di dalam Islam. 1 lawan 10. Satu kaum muslimin menghadapi 10 orang kafir. Berat apa ringan, Pak? Ya, berat apa ringan? Berat sekali. Atas izin Allah dimenangkan. Setelah itu Nabi bersabda, qadimna min jihadil asgor ila jihadil akbar. Baru saja selesai perang Badar yang begitu berat. Kata Nabi, yuk kita balik dari perang kecil katanya, perang Badar itu menuju perang besar. Itu sahabat sontak kaget. Ada perang yang lebih besar. Bertanyalah para sahabat, ma jihadul akbar ya Rasulullah, apa perang yang lebih besar itu ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, jihadun nafsi, melawan nafsu kita sendiri. Kerasa berat nggak, Bu? Sebelum kita berangkat ke sini, ada yang ngalang-ngalangin nggak di rumah mau ngaji ke sini? Ada yang bawa golok nggak ngalang-ngalangin ke kita? Nggak ada. Yang ngalangin cuma satu, nafsu kita sendiri. Aduh, males. Aduh, banyak sekali pertimbangannya itu kalau mau ngaji itu. Kalau mau ibadah tuh, yang ngalangin bukan siapa-siapa, nafsu kita sendiri. Membuat kita ragu, membuat kita malas beribadah, bukan orang lain. Kita negara yang bebas, ketuhanan yang Maha Esa, negara kita membebaskan untuk menjalankan agama. Tapi yang menghalangi bukan negara, yang menghalangi adalah nafsu kita sendiri. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, jihadun nafsi, jihadul akbar. Memerangi nafsu adalah jihad terbesar kita. Sampai kapan kita perangi hawa nafsu? Sepanjang hayat kita. Jangan pernah menyerah dengan hawa nafsu kita sendiri. Sepanjang hidup, lawanlah, tundukkanlah hawa nafsu kita.
Maka kata Imam Al-Ghazali mengarang kitab terakhirnya namanya Minhajul Abidin. Kitab terakhir ilmu tasawuf yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali namanya Minhajul Abidin. Dalam kitab itu disebutkan yang paling berat menghadapi musuh adalah bukan setan. Yang paling berat adalah nafsu kita sendiri. Beliau pengalaman di dalam beribadah kepada Allah, beliau tuangkan dalam kitab Minhajul Abidin. Yang terberat yang menghalang-halangi ibadah kita adalah yang paling berat nafsu kita sendiri. Sudah melawan dari rumah menuju masjid, di masjid masih juga nafsu kita. Ada ngobrol lah, ada ngantuk lah, betul nggak Bu? Masih kita melawan nafsu kita sendiri. Sudah di masjid pun, sudah sholat pun, sudah takbiratul ihram sekalipun, nafsu kita masih apa? Harus dilawan terus. Nah ini, bebaskan hati kita dari hawa nafsu kita. Maka insya Allah hati kita akan hijrah menghadap kepada Allah, di mana Allah dijadikan tujuan. Paling nikmat Bapak Ibu sekalian kalau sudah memaknai la maksuda ilallah, tiada yang dimaksud kecuali Allah. Setiap amal, setiap perbuatan, setiap kedipan mata, setiap tarikan napas, karena Engkau ya Allah, karena Engkau ya Allah, karena Engkau ya Allah.